Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Muhammadiyah 18 Jakarta, Bapak Ahmad Saifuddin SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan SMA Muhammadiyah 18 Jakarta serta anak-anak ibu yang ibu banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat nikmatnya kita dapat berkumpul siang ini di masjid kita dalam rangka melaksanakan kegiatan sholat zuhur berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita menuju jalan yang terang benderang, menuju jalan yang penuh dengan ilmu. Anak-anakku sekalian, tema kultum hari ini adalah niat. Niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Kul, katakanlah in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menampakkannya, Allah pasti mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia mengetahui, Allah Maha mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari ayat tersebut kita mengetahui bahwa kita sebagai manusia tidak bisa menyembunyikan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah mengetahui isi hati manusia, niat yang baik maupun niat yang buruk. Allah Maha mengetahuinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat amat terkenal. Apa bunyinya? Ada yang tahu? Wah, terima kasih. Benar. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya semua perbuatan itu dimulai atau berasal dari niat. Nah, niat itu bagaikan kompas. Do you know kompas? Yes, of course. Kompas itu arah. Niat itu arah kita. Tujuan kita mau gimana? Karena niat itu mau kita mendapatkan hanya pahala saja atau mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu niat. Misalnya kalian ini tadi sholat ibadah pakai niat nggak? Pakai. Apakah niat sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sama? Beda, ya kan? Niat subuh beda, niatnya 2 rakaat subuhnya. Zuhur niatnya beda lagi. Ya, niat sholat duha juga berbeda. Jadi niat itu juga menunjukkan arah tujuan kita mau kemana. Tuh niat. Kalian sholat di sekolah, dalam hati berpikir, saya sholat karena disuruh oleh sekolah, karena kewajiban.
Nah, melaksanakannya insya Allah mendapatkan pahala, tapi hanya sampai di situ. Karena kita takut dihukum, takut nanti kena poin. Tapi kalau kita niat sudah kesadaran diri, insya Allah apa yang kalian kerjakan mulai dari langkah dari kelas sampai ke masjid itu dihitung ibadah, insya Allah. Lalu contoh lagi, niat kalian berangkat sekolah. Berangkat sekolah nih nak, niatnya saya mah niatnya mau dapat uang jajan. Niatnya biar dapat uang jajan. Allah akan menunjukkan jalannya. Oh tenang aja, kamu akan mendapatkan uang jajan. Jadi apa yang kamu niatkan, Allah melihat, Allah mengetahui. Niat. Tapi kalau ada niat, ya Allah saya hari ini niat nih, nggak pakai diucap tapi dalam hati, saya mau menuntut ilmu, maka Allah akan meringankan langkah kita. Yang biasanya susah dapat gojek, insya Allah Allah ringanin, langsung dapat gojek. Ya, yang biasanya di jalan kena macet, Allah kasih jalan permudah. Karena apa? Niat dari awalnya berangkat sekolah menuntut ilmu, bukan karena menggugurkan kewajiban. Tuh, niat. Lagi niat. Dikit lagi minggu depan kita akan melaksanakan ASS, asesmen sumatif sekolah. Udah niat Abu, SKS aja. Niat, balik lagi ke niat. Maka Allah akan memberikan hasilnya sesuai dengan niat kita. Niatnya udah gampang, ntar mah pakai PG doang. Chill lah pokoknya chill. Tidur aja dulu. Nah, itu niat nah. Tapi kalau seorang pelajar niat bahwa ujian itu merupakan fase yang harus saya lewati, dan Allah menyukai orang-orang yang jujur. Karena kejujuran itu sebagian dari iman, mencerminkan iman kita. Belajarlah dia. Tuh, jadi niatnya diperbaiki. Lalu niat dalam berpakaian sekolah. Saya mah ke sekolah biar nggak dihukum aja pakai seragam. Oh enggak, niat nak. Kenapa? Karena sekolah itu merupakan simulasi kalian dalam hidup bermasyarakat. Nanti pernah dengar pepatah, di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kalian berada, maka harus menaati peraturan yang berlaku. Ya enggak? Kemarin anak putra sudah dirapikan rambutnya. Hari ini yang putri sudah banyak yang disaring tas pouchnya, ya kan? Itu kenapa? Karena ada aturan di sekolah yang melatih kalian itu untuk bisa terjun ke masyarakat nanti. Kalian pindah nanti yang kuliah kelas 12 kuliah di daerah Kalimantan, ada adat istiadat, ada peraturan yang harus diikutin. Niat, balik lagi ke niat. Jadi nak, kalau diibaratkan niat itu bagaikan akar pohon. Kamu tahu akar pohon? Tahu nggak akar pohon tuh tumbuhnya di bawah tanah apa di atas? Di atas? di bawah. Akar pohon biasanya dia nggak kelihatan kan? Begitu juga dengan niat. Niat itu nggak kelihatan. Niat baik, niat buruk nggak kelihatan di mata manusia. Tapi niat itu menjadi fondasi. Kalau akar pohon akarnya kuat, maka pohonnya juga akan kuat untuk menahan hujan badai. Tapi kalau akarnya kurang kuat, dia akan goyang kena hujan. Begitu juga dengan niat. Kalau niat kita kuat mau ibadah, niat kita kuat mau lillahi ta'ala, insya Allah bagaimanapun ujian kehidupan kita akan dilalui dengan kuat, dengan bisa menjalaninya. Oke? Bisa ya nak ya? Jadi mulai hari ini diperbaiki niat kalian masing-masing, niat dalam hati. Oke, cukup sekian kultum yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.